Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebuah karunia Allah yang sangat agung. Kita bisa melaksanakan salat Id berjamaah. Kita bisa menampakkan syiar-syiar Islam bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Takbir mereka satu, kiblat mereka satu, dan nabi mereka satu. Mereka mengikutkan seorang nabi penutup semua nabi. Maka semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kebersamaan kita di tempat ini berlanjut sampai kita bisa bersama-sama di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apabila kita memandang sekitar kita, apabila kita merenungkan sejenak kehidupan kita, setiap hari kita akan mendapati manusia yang keluar dari rumahnya, entah kemana. Yang jelas dia sedang mencari sesuatu. Di malam hari dia kembali dalam kondisi lelah, letih, penat, kemudian beristirahat. Lalu esok harinya dia meninggalkan rumahnya. Apa sebenarnya yang dicari oleh manusia dalam kehidupan ini? Ada sebuah target yang menjadi keinginan semua manusia, yaitu kebahagiaan. Semuanya melakukan aktivitas itu berharap bisa hidup berbahagia. Hiburan-hiburan yang dibikin, sarana-sarana untuk menenangkan diri yang dibuat, tujuan utamanya agar manusia hidup berbahagia. Tapi ternyata banyak orang-orang yang sampai hari ini belum mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diburu oleh seorang yang ingin menjadi presiden, dan kebahagiaan diburu oleh tukang sampah yang mendorong sampah. Ada sebuah perbedaan yang sangat nyata antara kebahagiaan dengan kesuksesan. Tidak semua orang sukses berbahagia, tapi semua orang yang berbahagia dia adalah sukses. Sukses adalah meraih cita-cita. Yang ingin jadi dokter, dia sekolah bertahun-tahun, meninggalkan keluarganya dengan segala tantangan yang dia hadapi untuk meraih kesuksesan. Pulang sukses dengan titel dokter. Tapi apakah dokter berbahagia? Belum tentu. Seorang yang ingin menjadi seorang jenderal, dia sekolah bertahun-tahun, tiap hari disuruh latihan, capek, dibawa tarik mentari. Dia berusaha menguatkan aturnya, dan suatu saat dia menjadi seorang jenderal. Sukses, iya. Apakah berbahagia? Belum tentu berbahagia. Terus apa sebenarnya arti kebahagiaan yang tiap hari diburu oleh kita, oleh seorang ibu di rumahnya, oleh anak-anak yang disekolahkan di lembaga-lembaga tersebut? Ingat, kebahagiaan itu letaknya bukan di rumah yang mewah,
Kebahagiaan itu letaknya bukan di harta. Berapa banyak orang yang berusaha untuk menjadi orang kaya, tatkala dia kaya, rumah tangganya berantakan. Anaknya satu di penjara, yang satu di rumah sakit. Dia pun hidup penuh dengan bencana. Ternyata kebahagiaan itu bukan di harta. Ada yang mencari kebahagiaan lewat popularitas, sehingga dia meninggalkan kampung halamannya untuk berangkat ke ibu kota, mengadu nasib, ingin menjadi orang yang tenar, menjadi artis atau menjadi apa saja. Ketika dia tenar, apa antum berpikir? Para artis, para bintang film, mereka orang yang berbahagia karena hari-hari menikah, ternyata mereka masih menggunakan narkoba. Ternyata sebagian dari mereka harus melingkup di penjara. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka berharap dengan mengkonsumsi barang haram itu dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman di jiwanya. Tapi ternyata hanya beberapa jam dia tenang. Setelah itu kembali kesengsaraan menimpa mereka. Kita lihat pejabat-pejabat, Masya Allah, yang dia keluarkan hartanya yang banyak untuk menjabat. Kita bisa bayangkan beberapa tahun ini ratusan pejabat yang meringkuk di penjara karena kasus korupsi, suap atau yang lainnya. Mereka belum berbahagia, dan sebagian di antara mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam penjara. Takkan di penjara dia mengatakan, ya Allah, sekarang aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang aku bisa merasakan ketentraman. Dunia yang aku tumpuk, harta yang aku kumpulkan, dan jabatan yang aku dapatkan tidak membuatku bahagia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ingat, sarana-sarana yang di depan kita menggoda, membuat sebagian kita lupa, mengejar dan terus mengejar dalam segala kepenatan sampai rumah dia tidak bahagia. Di mana letak kebahagiaan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di rumah yang mewah, sehingga orang yang tidak punya rumah berarti tidak bisa bahagia. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di kendaraan yang nyaman, sehingga orang yang tidak punya kendaraan tidak bisa hidup berbahagia. Tapi Allah menjadikan wajah kebahagiaan itu hati kita. Jantung yang berdetak, dan semua memiliki hati. Semua yang hidup jantungnya berdetak. Berarti tukang sampah bisa bahagia. Pembantu rumah tangga sebagian lebih bahagia daripada majikan. Supir sebagian lebih berbahagia daripada bosnya. Karena dia pandai memanage hatinya, memanage qalbunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nih, siapa orang yang berbahagia? Man 'amila shalihan. Siapa saja tidak ada bulu dengan jabatan dan kekayaan dia, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, lelaki atau wanita. Kebahagiaan itu bukan milik lelaki, milik semua. Lelaki wanita beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dasar kebahagiaan itu iman. Setelah itu amal soleh. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan. Kita akan berikan kepada orang yang beramal soleh dan beriman kehidupan yang bahagia. Allah tidak katakan kami akan luaskan rezekinya, tidak. Allah tidak katakan orang yang beramal soleh, yang beriman, kita akan berikan, Masya Allah, kendaraan yang baguslah. Tapi Allah katakan
menjadikan penghidupan yang baik di dunia dan di akhirat, karena akan memberikan pahala yang terbaik buat diri. Subhanallah. Letak kebahagiaan itu di hati. Ada di dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Sang Pencipta, hati itu akan tenang. Tidak perlu kita berangkat ke tempat-tempat yang kita berpikir di situ ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada dirimu sendiri. Bukan dari luar yang dimasukkan ke dalam hati, tidak. Tidak di sini. Pernah ada seorang suami yang marah kepada istrinya. Dia mengatakan, aku akan mencabut kebahagiaan dari dirinya. Kata istrinya, bang, gak bisa bang. Kenapa gak bisa? Kalau kebahagiaan itu dipakai yang bagus, mungkin kau akan larang aku dari memakai pakaian yang bagus. Kalau kebahagiaan itu ada di pemberianmu kepadaku, maka engkau bisa memutuskan pemberianmu kepadaku. Kalau kebahagiaan itu ada di mobil, mungkin kau larang aku dari naik mobil itu. Tapi kebahagiaan itu ada di tempat yang kau tidak memilikinya, ada dalam dirimu. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Adapun orang-orang yang menjadikan dunia ambisi dia, yang pagi sampai sore, sampai petang, sampai pagi lagi dunia, adalah orang yang paling sesat. Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka yang sukses. Jangan, nggak perlu kau takjub. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah memberikan itu kepada mereka untuk apa? Untuk Allah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta dan anak mereka. Subhanallah. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafir. Kemudian mereka mati dalam kondisi kafir. Kok bisa harta menyiksa kita? Kok bisa anak-anak menyiksa kita? Bukankah mereka perhiasan dunia? Nah, mereka perhiasan dunia. Tapi orang-orang yang berambisi dunia, yang tidak menjadikan akhirat ambisi dia, Allah akan azab dia dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana azab bagi orang yang berambisi dunia. Beliau menjelaskan, man kanatid dunya hamma. Barang siapa yang menjadikan dunia itu ambisi dan target dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran ada di hadapan mata. Ini azab. Takut miskin, takut fakir di depan dia. Semua kegiatan dan aktivitas dia adalah demi agar kefakiran itu tidak menimpa dia. Kefakiran Allah jadikan seperti kacamata di depan dia, sehingga dia takut. Takut dengan hartanya, takut sama mobilnya, diasuransikan. Takut sama motornya, diasuransikan. Takut sama anaknya, diasuransikan. Takut. Itu takut kefakiran yang menimpa mereka. Karena apa? Karena ambisi dia hanya uang. Dia berusaha untuk mengumpulkan dunia. Maka Allah jadikan orang ini orang yang paling miskin, walaupun bergelimang harta. Orang miskin bergelimang harta. Wa syaddada alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai-beraikan. Orang-orang kaya seharusnya adalah orang yang lebih sering kumpul keluarga, yang lebih sering duduk bersama anak dan istrinya, mengadu cinta dan kasih bersama mereka. Tapi sebagian orang-orang kaya jarang ketemu anak, jarang bisa datang ke masjid, ke rumah Allah. Malah tukang becak datang ke masjid, malah tukang becak bisa makan bersama anak-anaknya. Kenapa? Jangan-jangan kita terlalu berambisi, tidak pernah merasa cukup. Seharusnya istirahat sedikit, kumpul sama keluarga. Tidak banyak harta yang kau kumpulkan. Apa yang kau cari lagi? Sampai berapa lama kau akan hidup menghabiskan harta? Allah urusannya dicerai-beraikan. Orang-orang pada berangkat umroh, pada berangkat haji. Nih orang duitnya banyak, tak pernah bisa berangkat haji. Fulan yang pas-pasan tiap tahun berangkat umroh. Fulan yang uangnya bisa tiap hari berangkat umroh, tapi dia selama hidupnya cuma sekali. Untuk apa harta yang kau kumpulkan? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira. Di sini ada buat dia lagi.
Tidak akan datang dunia kepada dia yang dia harapkan bertambah terus kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Andai kata dia tidak berlelah-lelah, bercapek-capek, rezeki itu akan datang kepada dia. Tapi karena Allah ingin mengazab dia, maka dia seperti ini. Wa man kanatil akhiratu hamma. Dan barang siapa akhirat menjadi target dia, ambisi dia tahu bahwa rumahku akan aku tinggalkan, mobil yang aku kendarai pasti aku akan tinggalkan, uang yang aku tumpuk aku akan tinggalkan. Tatkala dia berambisi untuk akhirat, kaya nggak apa-apa, cari dunia nggak apa-apa, tapi ambisinya adalah akhirat. Apa kata Allah? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hati dia, kaya hati. Nabi mengatakan laisa ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, walakin al-ghina ghina al-qalb wa ghina nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati yang senantiasa menerima pemberian ilahi. Allah jadikan kekayaan di hati. Wa jama'a li syarat, urusannya Allah sederhanakan buat dia. Enggak luas. Dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Urusannya Allah sederhanakan. Wa adathu dunya wa hiya radin. Dan dunia akan datang kepada dia, Allah kirim dunia itu kepada dia. Sedangkan dunia itu enggak mau, dipaksa datang ke tempat dia. Ini orang lagi tidur sama keluarganya, lagi istirahat sama istrinya, dibangunin. Ada yang datang, ada rezekimu yang datang. Subhanallah. Maka para jamaah silahkan untuk kejar kebahagiaan kemana saja, tapi jangan salah tempat. Kebahagiaan itu tidak ada di rumah mewah. Kebahagiaan itu ada di hati kita. Tinggal bagaimana kita mengisi hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal kedua yang ingin Anda ingatkan, sebentar lagi kita akan berkorban. Tidak semua orang berkorban diterima oleh Allah. Sebagaimana tidak semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Habil dan Qabil dua-duanya berkorban, dua-duanya anak Nabi, mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang diterima hanya kurbannya Habil. Qabil marah dan Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat, untuk siapa kita berkorban? Apakah sudah sesuai korban kita dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana sholat kita, Nabi mengingatkan tentang sholat yang tiap hari kita lakukan 5 waktu. Dalam hadis riwayat Tabrani, beliau mengatakan inna rajula la yusalli salat 60 sana walam tuqbal lahu shalah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima, satu pun. Maka sebagian orang mengatakan yang penting sholat. Subhanallah, jangan. Ada orang-orang yang sholat tapi kata Allah fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Dan Nabi SAW menjelaskan lebih detail, 60 tahun nggak diterima sholatnya. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujud. Ini orang sujudnya sempurna, ruku'nya nggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sholat seenak diri dia sendiri, tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Ketika haji beliau mengatakan kepada sahabatnya yang berhaji, khudhu anni manasikakum. Kalian mau beribadah, ambil tata caraku dalam pelaksanaan ibadah haji ini, agar ibadah kita diterima. Jangan sampai kita korban kambing, korban sapi, ternyata Allah tidak menerimanya. Pelajari bagaimana supaya Allah menerima amalan kita. Tidak hanya asal-asalan berkorban, tidak hanya asal-asalan sholat, tapi kurban dan sholat. Fashalli li rabbika wanhar, sesuai dengan keinginan Allah. Yang menyembelih kurban sebelum sholat Allah tak terima. Yang menyembelih kurban setelah lepas hari tasyrik Allah tidak terima. Jangan kau mengatakan aku berkorban
melaksanakannya tidak dalam waktu yang Allah tentukan. Begitu pula sholat zuhur di waktu asar, sholat subuh setelah matahari terbit, Allah tidak akan terima. Dan yang terakhir para jemaah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan ceramah kepada para lelaki, biasanya beliau mendatangi kaum wanita. Karena dulu tidak ada mic, maka beliau datang ke para wanita. Dan itulah yang dikenal menjadi khutbah kedua dalam khutbah ini. Maka kepada para ummahat, kepada para wanita-wanita yang ada di sebelah kanan saya, ingatlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaddaq, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Kata Nabi Alaihi Wasallam, banyak-banyak kalian bersedekah. Karena salah satu godaan terbesar wanita adalah harta yang menyebabkan hidupnya susah dan sengsara. Berapa banyak wanita berangkat ke rumah temannya, pulang balik hatinya gundah karena melihat temannya memiliki perabotan yang lebih bagus. Berapa banyak wanita yang berkunjung ke rumah sohibnya, pulang sedih, mengadu kepada suaminya karena tetangganya baru beli motor baru atau mobil baru. Ingat, dunia itu akan kita tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para wanita ketika khutbah itu, "Tasaddaqna," kalian banyak-banyak bersedekah. Para wanita bertanya, "Ya Rasulullah, karena kebanyakan wanita banyak di neraka," kata Nabi SAW. "Kenapa kok banyak masuk neraka?" Kata Rasulullah SAW, "Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Ketika itu Bilal bin Rabah datang membawa surbannya. Itu para wanita melepas antingnya dilemparkan ke surban Bilal. Sebagian melepas kalungnya dilemparkan ke sana karena mereka tahu tidak akan dibawa mati itu masa-masa. Dan Nabi SAW mengingatkan mereka untuk bersedekah karena sedekah salah satu yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa sunnah ketika sholat Id. Nabi SAW menjelaskan yang tadi berangkat dari jalan A pulang cari jalan lain. Walaupun rumahnya dekat, dia cari putar jalan lain. Itu termasuk sunnah yang dianjurkan dan terus bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di rumah, di kendaraan, dan di mana kita berada. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa ketika hari ini dari mulai terbitnya fajar sampai beliau potong kurbannya. Beliau makan dari kurbannya. Dan bagi yang ingin berkurban, usahakan berbukanya dengan daging kurbannya. Dia ambil kurbannya, dia masak, dia makan. Itu sunnah. Allah mengatakan, "Fakulu minha," kalian makan dari kurban kalian. "Wa aqimul ba'isal faqir," kalian juga kasihkan kepada fakir miskin. Itu sunnah Rasul SAW. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul SAW, sehingga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan catatan ikhlas lillahi Taala dan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul umru kulluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.